Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Peziarahan kami yang penuh sukacita berlanjut. Setelah mengunjungi Bethlehem, Palestina, tempat kelahiran Tuhan Yesus, kami pun akhirnya melanjutkan peziarahan mengunjungi situs-situs penting kekristenan di negara Israel. Bus yang kami naiki akhirnya tiba di kota Yerusalem, Israel. Tak pernah menyangka bisa mengunjungi tanah suci Yerusalem. Rasa haru dan syukur semakin bertambah ketika kami mulai menyanyikan lagu Yerusalem, Lihatlah Rajamu, lagu yang sering digaungkan saat setiap Minggu Palma. Umat bagai lautan dengan palma di tangan, gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Dari kejauhan kami melihat gereja Basilika Makam Kudus, Masjid Al-Aqsa, dan tembok ratapan. 3 bangunan yang begitu indah di Yerusalem yang merupakan kota suci bagi 3 agama Abrahamik, yaitu agama Kristen, baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan, agama Islam, dan agama Yahudi. Salve, selamat pagi sahabat Katolik Ukraina. Di belakang saya ini ada Yerusalem. Kita saat ini sudah berada di Yerusalem. Sini lumayan dingin dan cukup panas ya. Kebersamaan kami. Salve dari Yerusalem. Banyak orang di sini, guys. Paido. Wah, Yerusalem begitu indah. Usai berfoto bersama dengan pemandangan kota Yerusalem yang indah, kami pun menuju kapel kenaikan. Menurut tradisi, disinilah tempat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Lukas bab 24 ayat 50-51. Good morning. Jadi sahabat Katoliko keren, saat ini kita sudah berada di Kapel Kenaikan, tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam kapel kenaikan ini terdapat lempengan batu yang diyakini sebagai jejak kaki dari Tuhan Yesus saat ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Kami pun berdoa di dalamnya. Asli dari kapel kenaikan ini sudah ada sejak tahun 390. Kita akan lanjut ke tempat peziarahan selanjutnya. Hari ini padat sekali dan banyak banget yang akan kita kunjungi situs-situs peziarahan kekristenan di mana hampir seluruhnya dikelola atau milik dari gereja Katolik yang adalah gereja perdana. Katoliko keren. Situs peziarahan selanjutnya. Ya, di belakang sini banyak banget orang yang akan berkunjung dan berziarah. Itu rombongan kita. Nah, jadi sahabat Katoliko keren, situs-situs peziarahan kekristenan di Tanah Suci ini 90% dikelola atau dimiliki oleh gereja Katolik ya. Dan terlebih khusus juga dikelola oleh Fransiskan, di mana mereka juga disebut penjaga Tanah Suci ya. Perjalanan kami menuju situs peziarahan selanjutnya. Ikuti terus ya, sahabat Katoliko keren. Usai berdoa di kapel kenaikan, kami melanjutkan peziarahan menuju Gereja Katolik Paroki Santa Ana Yerusalem yang terletak di Kompleks Kota Tua Yerusalem. Gereja Santa Ana ini selesai dibangun pada tahun 1138, dikelola oleh pemerintah negara Prancis di Yerusalem, serta didedikasikan untuk penghormatan kepada Santa Ana dan Santo Yoakim yang adalah orang tua dari Bunda Maria. Di dalam gereja, kami menyanyikan lagu Di Lourdes di Goa untuk Bunda tercinta kita, Bunda Maria. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Menurut tradisi, di lantai bawah gereja inilah dipercaya sebagai lokasi tempat kelahiran Bunda tercinta kita, Bunda Maria. Dan kami pun memberikan salam cinta kepada Bunda Maria dengan doa Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Wah, sungguh anugerah yang luar biasa, kami bisa mengunjungi tempat kelahiran Bunda Maria. Di samping gereja Katolik Santa Ana Yerusalem ini, terdapat juga situs-situs peninggalan bangunan kekristenan di masa lampau.
Saat ini kita akan menuju Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa sebelum dia menderita besoknya. Peziarahan berlanjut. Kami lalu menuju Taman Getsemani yang terletak di kaki Bukit Zaitun Yerusalem bagian timur. Di Taman Getsemani inilah Tuhan kita Yesus Kristus berdoa sebelum ia ditangkap hingga sengsara dan wafat di kayu salib. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Suasana pagi kota Yerusalem. Selamat datang di Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa sebelum ia menderita besoknya. Mengikuti Via Dolorosa. Nah, ini simbol dari Ordo Fransiskan, Ordo Gereja Katolik, yang juga dikenal sebagai penjaga dari kota suci Yerusalem. Luar biasa ya. Katolik keren. Jadi Yesus kesini tuh berkali-kali. Kenal yang punya. Dan Yesus kenal pemiliknya. Nanti kita menggali. Menarik ini Pemilik sangat dari menarik. Taman Getsemani ini, kebun Getsemani. Di Taman Getsemani ini berdiri sebuah gereja yang masuk sebagai salah satu situs peziarahan penting kekristenan di Tanah Suci Yerusalem. Gereja tersebut bernama Gereja Katolik Paroki Segala Bangsa Yerusalem atau yang biasa disebut Gereja Segala Bangsa atau Basilika Penderitaan. Di gereja inilah lokasi persis tempat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kami pun bersujud dan berdoa di dalamnya. Gereja ini sudah berdiri sejak tahun 1924 dan berstatus basilika serta bergaya arsitektur neo-Bizantin. Ini adalah salah satu gereja terkenal di Israel. Ya, gereja Katolik segala bangsa. Keren ya Katolik kita. Ternyata gereja segala bangsa ini merupakan bangunan gereja Katolik yang dikelola oleh Ordo Fransiskan, penjaga situs-situs penting kekristenan di Yerusalem. Mengunjungi gereja ini membuat kami seperti merasakan langsung peristiwa 2000 tahun lalu itu, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penangkapannya. Jadi di Taman Getsemani ini juga ada beberapa tanaman yang misal ditanam oleh Paus, seperti Paus Fransiskus tahun 2019, itu langsung ada di belakang situ, dan diberi tanda atau diberi nama ya. Ini ada tulisan Santo Paulus ke-6. Santo Paulus ke-6 yang menanamnya, kemudian di sebelah sana ada yang ditanam oleh Paus Fransiskus dan Paulus kedua. Usai mengunjungi gereja segala bangsa, tibalah saatnya bagi kami untuk mengikuti prosesi dan ibadah jalan salib yang adalah salah satu tradisi yang indah dalam gereja Katolik. Nah, di sini kita harus pakai topi, semacam kipa ya. Sinagog. Ambil foto bisa Kuburan Raja Daud dikelola atau dimiliki oleh umat Yahudi ya, umat penganut agama Yahudi. Jadi di sini kita harus pakai kipa yang warna hitam. Umat Yahudi di belakang sebentar aja.
perpustakaan. Nah, itu dia kiplahnya. Dan ini dipisahkan ya, laki-laki di sini, perempuan di sebelah sini. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah keturunan dari Raja Daud. Awalnya dia maaf, jahat dan kejam. Dia menjaga pakaian orang yang merajam Santo Stefanus. Dia keluar dari pintu gerbang ini jahat. Kita akan menuju Via Dolorosa atau Jalan Salib dari Tuhan Yesus. Ini suasana di dalam perjalanan menuju Via Dolorosa. Tak pernah menyangka, biasanya hanya beribadah jalan salib di gereja. Kini, puji Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah jalan salib langsung di Via Dolorosa Yerusalem yang adalah jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh membuat saya merinding. Dari sinilah tempat Tuhan Yesus memulai jalan salibnya hingga 14 perhentian. Cinta kasih ilahi. Besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Melewati jalan Via Dolorosa Yerusalem membuat kami merasakan bagaimana dahsyatnya penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia rela menderita hingga wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Sungguh cinta yang tak terbatas darinya. Amin. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah terjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang semangat yang luar biasa, berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui oleh orang banyak. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu kita jatuh? Atau kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Lanjut perhentian 5. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang keenam, Veronica
mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu. Tanpa rasa takut dan malu, ia mendekati Yesus dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu sebagai tanda terima kasihnya. Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian ke-7. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Bunda Allah, bukanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian ke-8. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Engkau di antara wanita, buah tubuh-Mu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Perhentian ke-9 menuju perhentian, dan di sana gereja Makam Kudus sudah kelihatan. Salam Maria, dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, terpujilah dan terpujilah buah tubuh Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, pujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakan kami yang berdosa ini. Perhentian. Terpujilah Engkau di antara wanita. 9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Lanjut perhentian 10. Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jalan salib, tapi diam dan hanya pembacaan di dalam gereja kuburan Yesus. Ini hanya kita lewati. Ini pintas jalan ke gereja kuburan Yesus melalui biara Ethiopia Kristen. Ini Ethiopia. Cuma kita masuk melintasi itu untuk sampai Golgota. Itu saya pelan-pelan.
menuju perhentian 10. Wow. Kita lanjut pembacaan di atas di Golgota. 10, 11, 12 di Golgota. Kita membaca di atas. Sangat berjalan perhentian 10, 11, 12. Yang di Golgota selalu itu. Makanya bisa pembacaan ini yang 10. Itu jelas 11 dipakai di salib. Itu 12 wafat di salib. Sekarang setelah kita membaca 10, 11, 12. Ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiga jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Sungguh luar biasa, memasuki perhentian ke-12 kami mulai memasuki bangunan Gereja Basilika Makam Kudus. Di dalam gereja inilah tempat Tuhan Yesus disalib hingga dimakamkan. Di perhentian ke-12 ini, kami melihat lokasi suci tempat Tuhan Yesus disalib. Menurut tradisi gereja, disinilah tempat Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Inilah Bukit Golgota yang terdapat di dalam bangunan Gereja Basilika Makam Kudus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyelibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Matius bab 27 ayat 33 sampai 38. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas bab 23 ayat 46. Di sini terdapat sebuah altar dan juga terdapat sebuah lubang yang mengarah kepada tempat salib Tuhan Yesus. Satu persatu dari kami menyentuh tempat di mana salib Tuhan Yesus berdiri 2000 tahun yang lalu. Sungguh merinding dan luar biasa bisa berdoa serta bersiarah di sini. Selanjutnya, di perhentian ke-13, kami sungguh terharu lalu sujud berdoa. Ya, disinilah tempat Tuhan Yesus dibaringkan setelah ia diturunkan dari salib. Tempat ini disebut batu pengurapan. Di batu yang berbentuk persegi panjang inilah dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dipersiapkan untuk dimakamkan. Sesudah itu,
Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes bab 19 ayat 38-40. Perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kami pun tiba di perhentian terakhir, yaitu perhentian ke-14. Tampak altar utama dari gereja Basilika Makam Kudus yang menakjubkan. Di depan kami inilah menurut tradisi merupakan makam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu persatu dari kami masuk ke dalam dan berdoa. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yohanes bab 19 ayat 41-42. Sahabat Katoliku keren, di dalam makam dari Tuhan Yesus ini tidak bisa merekam video, sehingga hanya bisa direkam dari luar makam. Sungguh luar biasa kami bisa mengunjungi makam dari Tuhan Yesus. Gereja Basilika Makam Kudus ini sudah dibangun dari tahun 325 sampai 335 oleh Kaisar Konstantinus Agung dan ibunya Santa Helena. Gereja ini dibangun di lokasi tempat Tuhan Yesus dimakamkan. Kerennya lagi, Gereja Basilika Makam Kudus ini sebagian besar dikelola oleh Gereja Katolik, bersamaan juga dengan Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Apostolik Armenia, dan Gereja Ortodoks Suriah. Tempat Tuhan Yesus dimakamkan di Gereja Basilika Makam Kudus. Bagus banget. Kita doakan bersama-sama bagian penutup. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur dengan wafat dan kebangkitan Kamu. Kuatkanlah kami. Biasanya di sini 4 jam ngantrinya, bahkan ditutup. Tapi rombongan kita ke sini datang tidak ngantri, dan puji Tuhan kita bisa masuk. Luar biasa. Ini biasanya ngantri lama banget karena dari berbagai negara, 4 jam. Yang paling dekat. Dan ini adalah dia kasih kuburan dia sendiri. Yusuf Arimatea kasih kuburan dia buat Yesus. Ya, ini kuburan orang kaya di mana orang miskin dikuburkan. Ya, dan dari sini Yesus bangkit. Makanya jangan mengharapkan melihat mayatnya di dalam. Di sini Bapak Ibu, menurut adat itu ada 2 ruang. Ruang pertama, wanita datang untuk meratap orang mati. Ruang kedua tadi di mana mayat Yesus dibaringkan. Makanya Lukas 24 menceritakan tentang wanita-wanita yang pagi itu datang membawa rempah-rempah, datang mau meratap. Ya, Bapak Ibu, maaf, saya minta maaf dari semua wanita ini. Iman mereka belum lengkap. Mereka tidak percaya pada Yesus yang bangkit. Mereka percaya pada Yesus yang mati. Buktinya mereka membawa rempah-rempah. Tapi baca Lukas 24. Dari semua nama wanita itu, ada satu tidak ada. Hanya satu tidak ada. Siapa yang tidak datang? Maria, Bunda Maria. Dia tahu
anaknya bangkit. sudah bangkit. Sudah bangkit. Imannya luar biasa Bapak Ibu. Dia tahu segala hal dari awal simpan dalam hati. Di taman ini Yesus menempatkan diri buat Maria Magdalena, dan Maria Magdalena menyangka Yesus sebagai Petugas kebun. Dan di sini kalau untuk misa di kuburannya ada untuk bagi Katolik, kemudian Ortodoks Yunani, dan yang terakhir itu Armenia Apostolik. daripada pulang balik ke Ortodoks Yunani, sekalian waktu kita turun Katolik, dan Ortodoks Surya dan lain-lain. ambil foto, setelah itu naik bis. Jadi di sini dibagi antar gereja ya. Sebelah sana Armenia Apostolik, di sini Ortodoks Yunani, kemudian Katolik di sebelah, Ortodoks Surya, dan untuk misa di kuburannya ada 3. Pagi itu untuk Katolik, kemudian ada juga untuk Ortodoks Yunani, dan ada juga untuk Armenia Apostolik. Dan di dalam juga ada untuk Ortodoks Ethiopia. Situasi di luar gereja luar biasa, sangat terberkati karena kita masuk tidak ngantri. Biasanya ngantri 4 jam, dan bahkan di sini itu tutup kadang-kadang ya. Puji Tuhan kita bisa masuk tanpa ngantri. Saat hari suci hingga Paskah, kompleks gereja ini sangat padat dengan peziarah dari segala penjuru dunia. Saat Pekan Suci, banyak umat Katolik Yerusalem dan sekitarnya berkumpul serta mengikuti misa di tempat suci ini. Bahkan di hari biasa pun harus mengantri hingga 4 jam untuk bisa masuk ke gereja Basilika Makam Kudus ini. Syukur kepada Allah saat kami datang berziarah pada Desember 2023, tak perlu mengantri karena peziarah dari negara lain tidak banyak dan masih sepi akibat situasi konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi. Puji Tuhan, peziarahan kami di sini juga aman dan dalam lindungan Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa bagi rombongan peziarahan kami bersama Holy Global Tour. Oh ya, sahabat Katolikku keren, lokasi gereja ini berdekatan dengan tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa, serta menurut tradisi dipercaya sebagai tempat terakhir jalur Via Dolorosa atau Jalan Salib, di mana sebagai lokasi Tuhan Yesus disalibkan, dimakamkan hingga mengalami kebangkitan. Sahabat Katolikku keren, usai mengunjungi gereja Basilika Makam Kudus, kami melanjutkan perjalanan mengunjungi tembok ratapan yang adalah situs suci bagi penganut agama Yahudi. Mengunjungi tembok ratapan membuat wawasan iman kami juga semakin bertambah. Ya, tembok ratapan ini merupakan salah satu bagian yang tersisa dari Bait Allah zaman Tuhan Yesus yang kala itu pernah berdiri di Yerusalem. Tembok sisa dari Bait Allah atau Bait Suci ini sekarang disebut tembok ratapan, karena disinilah penganut agama Yahudi atau Yudaisme yang adalah agama mayoritas di Israel berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka. Salve, saat ini kita sudah berada di tembok ratapan. Gimana Pak tuh tembok ratapan? Tembok ratapan, atau kalau teman-teman Yahudi mereka menyebutnya sebagai tembok barat, karena ini ada di sebelah barat dari kompleks Bait Suci atau Bait Allah ya. Nah, kita tahu ada 2 Bait Allah, tempat yang sama tentu saja, tapi Bait Allah yang terakhir ya itu yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Tempatnya sama ya, tempatnya. Kita tahu kenapa Bait Allah yang pertama itu sampai dirubuhkan karena apa? Karena apa ya? Boleh jelaskan? Karena itu ada di kitab Raja-Raja, silakan nanti lihat ya. Okay. Nah, tapi kemudian dibangun baru, silakan baca kitab Esra dan Nehemia ya di sana. Nah, kita akan melihat bahwa ketika Bait Allah itu dibangun baru ya di tempat yang sama, cuma disitulah tempat untuk kurban. Di kurban itu ada 5. Nah, bisa baca di kitab mana? Bisa baca di kitab Taurat. Terutama mana? Keluaran, Imamat, Ulangan ya. Bisa baca di situ ya. Saya tidak akan kasih clue-cluenya. Saya kasih clue-cluenya saja supaya teman-teman baca ya. Iya, baca ya. Kemudian tahun 70 Masehi, artinya kurang lebih 30-40 tahun setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit ya. Kita ingat ada satu nubuat Tuhan Yesus ya yang mengatakan ketika sambil menitikkan air mata Tuhan Yesus bilang ya, di tempat ini tidak ada satu batu
yang tersusun di atas batu lainnya. Nah, Ya. itu gambaran nubuatan dari Tuhan Yesus bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Maksudnya dihancurkan itu apa? Bait Allah itu dihancurkan, diruntuhkan, dan memang benar diruntuhkan oleh Titus, Kaisar Roma. Tadi bukan Kaisar Roma, Panglima Roma. Ya, tadi dikatakan oleh Jeres ya, itu 30.000 orang dibantai ya, pada waktu itu. Nah, bait Allah juga direbut. Nanti kalau teman-teman ke Roma ya, itu bisa melihat itu sisa-sisanya atau penggambarannya. Yang tersisa di sini adalah tembok barat dari kompleks bait Allah. Bait Allah. Kompleks bait Allah ya. Nah, disinilah orang Yahudi merasa bahwa di sini tempat yang paling dekat di mana Tuhan bisa mendengar dan mendengarkan doa-doa. Karena itu banyak orang Yahudi juga di situ ya, membuat doa, dan mereka mengingat tentang bagaimana dulu ada kurban di sini, karena kurban itu bagi orang Yahudi hanya bisa dilaksanakan di bait Allah, tidak boleh di tempat lain. Tidak boleh di tempat lain. Tidak boleh di tempat lain. Bagi kita orang Katolik, kurban itu ada dalam tubuh dan darah Kristus, Ekaristi. Iya. Ya, karena itu kita tidak lagi beribadah di gunung ini, di bukit ini, atau di lembah itu, atau di kota ini, atau di kota mana, tetapi menyembah Tuhan yang adalah dalam roh dan kebenaran. Di mana? Dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi. Luar biasa. Begitu ya. Jadi teman-teman, luar biasanya adalah kita tidak lagi, Yerusalem itu luar biasa karena menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus berjejak, bagaimana gereja bermula dan bermisi, ya, luar biasa. Tetapi Tuhan ya dengan kehadirannya sendiri, Dia mengubah fokusnya bukan pada satu kota, fokusnya bukan pada satu benda materi, tapi fokusnya ada pada Tuhan Yesus. Maka ibadah itu adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalau kita ingat dalam prefasi Ekaristi, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Dah, gitu. Oke. Ya, jadi sahabat Katoliko keren itu harus pakai kipah. Jadi waktu saya berkunjung ke sinagoga Tornado juga seperti ini. Tuh, Pater juga pakai sebagai menghormati umat Yahudi ya. Dan ini tembok. Wanita yang mengalami pendarahan lalu dia bilang begini, asal kujama saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya. Itu dipakai oleh orang Yahudi. Oh, yang mana tuh jumbai jubah tuh? Oh, itu yang terulur kayak tali itu, hanya itu jumbainya. Rumbai-rumbainya. Iya, rumbai-rumbainya. Jadi jumbai jubahnya, ya, maka aku akan sembuh. Itulah sampai sekarang itu masih dipakai oleh orang Yahudi. Ya, teman-teman saya tadi ditanya oleh Putra ya. Oke nih Pater, biasa beberapa subscriber bertanya nih kenapa di dalam puji syukur itu sering muncul kata Israel gitu. Dan saat ini kan solidaritas, bagi solidaritas bahkan ada yang bilang hilangkan saja gitu. Nah itu gimana Pater? Apakah beda konteks? Ya teman-teman yang terkasih, bedakan antara persoalan religius dan persoalan politis. Tentu ada hal-hal politis yang dimotori oleh persoalan religius. Kita tidak menafikan itu, ya. Tetapi adalah suatu gegabah, ya, terlalu gegabah kalau karena atas nama solidaritas dengan situasi yang ada di saat ini di antara Israel dan Palestina, kemudian kita dengan cepat-cepat mengatakan bahwa kalau gitu hapus saja semua teks-teks yang menulis tentang Israel dalam teks-teks kitab suci. Ya, ingat kitab suci kita itu ya. Oh iya betul. Ya, kitab suci, teks-teks liturgi, teks-teks suci. Iya. Walau bagaimanapun kita tidak bisa melupakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Iya. Ya, atau lebih tepatnya Tuhan Yesus menjadi manusia dan menjadi manusia Yahudi. Iya. Ya, dan bangsa ini adalah suatu bangsa yang memang bangsa pilihan Tuhan. Tapi ya kita mesti bedakan mana hal-hal yang baru dan hal-hal yang lama. Kita perjanjian baru adalah Israel yang baru, ya, yang ditentukan bukan lagi dengan sunat tapi dengan pembaptisan. Ya. Dengan pembaptisan kita adalah Israel baru, begitu. Ya. Sudah, ya. Nah, kita adalah Israel baru. Nah, kalau seandainya kita atas nama solidaritas kemudian kita menghapus saja apa yang ada dalam teks-teks suci, entah kitab suci juga liturgi, ya, maka kita itu menurut saya itu tindakan yang gegabah. Tindakan yang gegabah, ya. Tidak boleh membenci bangsa tertentu, tidak. Kita tidak membenci bangsa Israel, ya. Kita tidak membenci bangsa Yahudi, tetapi kita mengambil
sikap yang tegas. Saat ini apa yang terjadi di jalur Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Iya. Ya, begitu juga kita dengan tindakan yang dengan bicara yang sangat lantang, Paus Vasiktus juga mengutuk bahkan menyalahkan pada waktu 7 Oktober Hamas menyerang Israel. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman, silakan bedakan, tolong bedakan, tapi juga kita perlu untuk jangan gegabah menghapus apa hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu, bahkan hal-hal yang utama dalam iman kita. Iya. Dan di sisi lain, Gereja Katolik itu tidak memihak salah satu ya, Pater ya, tapi menjunjung tinggi kemanusiaan dan memperjuangkan perdamaian. Ya, itu yang lebih baik. Itulah pesan Natal, ya. Iya. Pesan Natal yaitu mengingat kelahiran Sang Raja Damai. Iya. Gitu. Dan juga Israel dan Palestina sendiri juga memiliki relasi yang sangat baik dengan Tahta Suci Vatikan. Di tahun 2018, Presiden Israel Reuven Rivlin datang ke Vatikan, terus Mahmud Abbas juga 2021, dan menjalin komunikasi, dialog antaragama juga. Paus terus memperjuangkan perdamaian, dan itu luar biasa. Dan Vatikan juga mengakui kedaulatan kedua negara. Dan mendukung two-state solution ya, Pater ya, solusi dua negara. Jadi tidak hanya memihak salah satu. Dan solusi dua negara itu adalah solusi yang banyak diinginkan, termasuk juga oleh orang-orang Eropa dan juga oleh orang-orang negara-negara konferensi Islam ya, organisasi konferensi Islam. Iya. Oh ya, sahabat Katoliko keren, di Yerusalem ini hampir seluruhnya itu situs-situs peziarahan kekristenan atau Kristen itu dikelola oleh Gereja Katolik dan oleh Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan, ya, para penjaga tanah suci. Oke. Custodi Terra Santa. Oke. Oh ya, sahabat Katoliko keren. Di Israel sendiri, sebanyak 74% menganut agama Yahudi atau Yudaisme, 8% sisanya merupakan agama Islam, 5% agama lain, dan 3% merupakan umat Kristiani, di mana Gereja Katolik sendiri menjadi gereja kekristenan terbesar di Israel, di mana mencakup hampir 60% dari total umat Kristiani Israel atau sebanyak 243.000 jiwa umat Katolik Israel, baik ritus Latin Roma maupun ritus Timur, khususnya Gereja Katolik Yunani Melkit, dan umat Katolik Israel tersebar di 124 paroki di Tanah Suci Yerusalem dan sekitarnya tahun 2021. 30% umat Kristiani Israel sisanya merupakan anggota Gereja Ortodoks Timur, khususnya Ortodoks Yunani dan Rusia. 10% sisanya merupakan anggota Gereja Ortodoks Oriental dan komunitas kecil berbagai denominasi Protestan. Umat Katolik Israel sendiri sebagian besar merupakan keturunan Arab dan juga keturunan Ibrani. Wah, fakta yang keren ya. Gereja Katolik terus bertumbuh dan berkembang di Tanah Suci serta penjaga situs-situs penting kekristenan di Tanah Suci Yerusalem. Sahabat Katoliko keren, usai sudah peziarahan kita spesial Holy Land episode keempat, yaitu Yerusalem Israel. Semoga dengan adanya video ini membuat sahabat Katoliko keren terberkati, semakin bangga menjadi anggota Gereja Katolik, dan seperti bersiara langsung ke Tanah Suci Yerusalem. Semoga kelak bisa ke sini ya. Sampai jumpa di episode lainnya di waktu mendatang. Kita akan mengunjungi Karmel, Galilea, Kana hingga Nazaret. Luar biasa ya, situs-situs penting kekristenan di Tanah Suci Yerusalem ternyata hampir semuanya adalah milik Gereja Katolik dan dikelola oleh Gereja Katolik, khususnya lagi sebagian besar oleh Ordo Fransiskan. Katolikum memang keren, salve! Yang jahat
Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.